Sekali lagi shalom. Iya, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin kabar adik-adik semua pasti dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja Kak Ayu. Iya. Iya. Nah sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu nih. Buat adik-adik di rumah masih ingat nggak sama kakak? Ayo, perkenalkan nama kakak Kak Fajar. Dan nama kakak Kak Ayu. Nah, kita sudah perkenalan diri Kak. Sekarang kakak mau sapa adik-adik dulu nih. Hai adik-adik yang dari gereja Bethesda. Suaranya mana? Adik-adik dari gereja Grapirat. Adik-adik dari gereja Hapakat. Lalu adik-adik dari gereja Kalawa. Dan tidak lupa juga Kak Ayu, adik-adik yang ada di Katimpun Bawah. Betul sekali. Ya, nah hari ini kita sedang berada di gedung gereja Bethesda. Betul sekali Kak. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda di ruangan Apa yang ini. beda Kak? Ada apa ya? Dan di sebelah kanan kakak ada pohon Natal dan Ada kandang domba. Ada kandang domba. Itu artinya kita sudah memasuki apa Kak? Kita sudah memasuki Bulan yang penuh sukacita. Sukacita. Betul sekali. Nah, bulan penuh sukacita. Tapi kalau kita ingat ke tahun-tahun yang lalu, kita melakukan perayaan Natal. Ya, kalau sudah memasuki bulan sukacita, berarti kita memasuki sukacita Natal, Kak. Betul, Kak. Iya. Tapi kali ini tahun ini Natal kita berbeda nih. Oh, kenapa berbeda, Kak? Iya, karena pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Ya, tapi tenang buat adik-adik semua, walaupun Natal kita tahun ini berbeda, pasti sukacita Natal dan damai Natal ada di dalam hati kita semua. Benar kan Kak Ayu? Betul sekali Kak. Oke adik-adik, karena Natal kita kali ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, jadi kita harus mematuhi 3M protokol kesehatan. Apa aja? 1. Yang pertama, buat adik-adik jangan lupa selalu menggunakan maskernya. Nah, yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Iya Kak Ayu. Ingat Kak Ayu juga ingat ya dengan protokol kesehatan 3M ya. Nah, berarti sekarang kita sudah memasuki bulan Natal. Tema Natal kita tahun ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel, diambil dari Matius 1 ayat 23. Dengan subtema memiliki semangat Natal di tengah pandemi COVID-19 dengan iman dan pengharapan. Kakak mau mengucapkan selamat datang di perayaan Sekolah Hari Minggu Seksi Pelayanan Anak Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka tahun 2020. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, karena kita mau menyambut sukacita, kakak mau mengajak kita semua untuk menaikkan pujian kita. Mari masuk dan dengar Dia panggil nama saya. Masuk hatiku ya Yesus.
datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik, adapun susunan acara Natal untuk kita pada sore hari ini ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, dan yang ketiga penutup. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis Jemaat GKI Bumi Pelangka kepada Bapak Pendeta Antonius Setio Wibowo, dipersilahkan. Baik, shalom. Shalom adik-adik semuanya. Terima kasih. Hari ini kita bersama-sama boleh merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang datang ke dalam kehidupan dunia ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk para guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sambutan. Dalam hal ini di ibadah dan perayaan Natal sekolah minggu Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk guru-guru yang telah selama ini telah membimbing, telah mengajar anak-anak kita dalam membangun iman mereka. Dan di perayaan Natal hari ini, tema kita mengarahkan kita untuk bagaimana tetap mengandalkan Allah. Ketika tema kita mengangkat Immanuel, artinya Tuhan beserta kita, mari bersama-sama kita jadikan Tuhan sebagai kekuatan, sebagai landasan, sebagai dasar iman pengharapan kita kepada Allah di masa pandemi sekarang ini. Karena di situasi pandemi COVID-19 ini kita semuanya harus bermawas diri semuanya. Kita harus berhikmat, harus menggunakan masker, harus menggunakan semua protokol kesehatan. Dan yang kedua, kita harus beribadah di rumah masing-masing. Nah, jadi ketika hari ini kita merayakan Natal, ada satu sukacita dalam kehidupan kita karena kita merasa Allah tetap ada untuk memimpin kita. Jadi untuk anak-anak Majelis Jemaat Bumi Palangka, anak-anak sekolah minggu, saya mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dan menyambut kedatangannya di dalam kehidupan kita. Kiranya damai Natal dan semangat Natal ini menjadi kekuatan kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baru kusadari bahwa Natal tahun 2020 telah tiba. Kenangan manis tentang Natal 2019 muncul dalam ingatanku. Saat kita bersama-sama bersukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Dia datang ke dunia, semua itu karena cintanya pada kita. Yesus cinta
semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Perayaan Natal SPA Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka tahun 2020 hanya jadi di dalam nama Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Namun, kenangan indah itu tinggal kenangan. Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk kota kami, semuanya berubah. Kami tidak dapat lagi bersekolah minggu di gereja, belajar pun dari rumah. Untuk menjaga kesehatan, kami harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengkonsumsi vitamin serta makanan yang sehat. Dan yang terpenting juga, jangan lupa berdoa dan senantiasa bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berkati sepanjang hidupku, diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa yang akan dibawakan oleh Tasya Amelia Putri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, serta umur panjang yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami anak-anak-Mu boleh merayakan bersama-sama hari kelahiran Tuhan. Meskipun pada tahun ini Tuhan, kami hanya merayakannya secara daring atau online dan tidak dapat merayakannya secara bersama-sama berkumpul seperti tahun-tahun sebelumnya di rumah gereja-Mu. Namun Tuhan, ini tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menjaga serta melindungi dan segera pulihkanlah bangsa ini dari segala masalah yang ada di bangsa kami, agar bangsa kami menjadi bangsa yang aman, damai, dan tentram. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti, agar semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu.
Hanya ini doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Kak, tadi kita sudah menaikkan doa Natal kita dan sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan apa kira-kira nih Kak? Penampilan puji-pujian nih Kak. Kayaknya bukan puji-pujian. Gerak dan lagu ya. Betul gerak sekali. Dan lagu. Kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan gerak dan lagu dari SHM Hapakat. Wah, penampilan yang luar biasa nih Kak. Betul sekali, sangat luar biasa penampilan dari adik-adik kita. Dari mana tadi Kak? Dari SHM Hapakat. Iya, betul sekali dari SHM Hapakat. Oke, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan nubuatan dan penggenapan. Pembacaan nubuatan yang pertama akan disampaikan dari Sekolah Hari Minggu Gereja Bethesda oleh Betsy Caroline Nazara dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Dan nubuatan yang kedua akan disampaikan oleh dari SHM Kalawa oleh Kevin Arya Putra dari Yesaya pasal 9
ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dan penggenapan. Oke, pembacaan penggenapan. Yang pertama oleh SHM Grapirat dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-21 akan dibacakan oleh Marcelia Karuniani, dan pembacaan penggenapan yang kedua dari SHM Hapakat dari Matius pasal 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25 akan dibacakan oleh Abraham Batarung. Nubuat dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 14 dengan perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nubuat dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ke 6 yang berjudul Kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Penggenapan dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Penggenapan firman Tuhan terambil dari Matius pasal 1 ayat yang ke-22 sampai 25 dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin.
Nah Kak, tadi kan sudah ada tuh penampilan gerak dan lagu dari adik-adik kita dari SHM Gereja Hapakat. Betul sekali Kak. Oke, dan sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan kembali penampilan gerak dan lagu dari anak sekolah hari Minggu Majelis Jemaat Bumi Palangka.
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Beberapa waktu kemudian, Kaisar Agustus memerintahkan semua penduduk kembali ke kota asal masing-masing untuk mendaftar. Maka berangkatlah Yusuf dan Maria ke Betlehem, ke kota Daud, karena Yusuf adalah keturunan Raja Daud. Ketika mereka di Betlehem, tiba waktunya untuk Maria melahirkan. Mereka mencari tempat untuk menginap, tapi sayang, semua penginapan penuh. Akhirnya, mereka menemukan tempat istirahat, tapi itu adalah sebuah kandang domba. Kemudian, Maria melahirkan seorang bayi dan diberi nama Yesus Sang Juru Selamat, yaitu Allah yang menjadi manusia. Di daerah itu, para malaikat memberitahukan kelahiran Yesus kepada para gembala yang menjaga ternak mereka di padang. Lalu, para gembala itu segera pergi menjumpai Yusuf, Maria, dan bayi yang terbaring di dalam palungan. Dari timur, orang-orang Majus mencari bayi Yesus yang dibimbing oleh sebuah bintang terang. Orang-orang Majus sujud menyembah, memuji, dan memuliakan Allah dengan sangat bersuka cita. Kelahiran Yesus membawa terang bagi kita dan seluruh dunia.
Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan berita Natal. Jadi, buat adik-adik yang ada di rumah, untuk bisa mempersiapkan dirinya, terus jangan ada yang ribut ya, karena kita mau mendengarkan berita Natal. Sebelumnya, semuanya kita kunci dulu ya mulutnya ya. Kunci mulutnya. Trek, trek, trek. Sekali lagi deh Kak. Iya, sekali lagi. Biar lebih rapat ya kayu ya. Betul. Kunci mulutnya. Trek, trek, trek. Oke adik-adik, berita Natal yang akan disampaikan untuk kita pada sore hari ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Nasib Maridoha. Salam adik-adik semua, baik yang ada di Kalawa, Hapakat, Grafirat, dan Bethesda. Apa kabar? Tentu kabar baik. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga pada saat ini, kami sangat bersukacita dan berbahagia di mana pada hari ini kami bisa merayakan hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, di mana Tuhan telah datang kepada kami yang sedang jatuh di dalam dosa. Dan pada saat ini Tuhan kami mau membaca merenungkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan terang dalam perjalanan kami. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, sehingga makna Natal pada tahun ini kami dapat dikuatkan dan kami semakin kokoh di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu.
Amin. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca kebenaran firman Tuhan, dan terlebih-lebih kalau firman Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema Natal pada tahun 2020 yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Yang terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23 dan subtema yang diberikan oleh panitia Natal SPA Majelis GKI Bumi Palangka, yaitu memiliki semangat Natal di tengah pandemi COVID-19 dengan iman dan pengharapan. Adik-adik semua, pada hari ini semua kita pasti berbahagia dan bersuka cita karena bisa merayakan Natal SPA Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Itu semua karena kasih Allah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai cita-cita, keinginan, rencana dan harapan dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan. Firman Tuhan pada hari ini mengutarakan bahwa kelahiran Yesus terjadi di tengah-tengah rencana anak muda yang mempunyai kerinduan untuk membangun kehidupan rumah tangga, yaitu Yusuf dan Maria yang sudah bertunangan. Kalau kita memperhatikan Matius 1 ayat yang ke-18, bahwa disitulah kelahiran Yesus terjadi di saat Maria dan Yusuf punya keinginan untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf adalah seorang pemuda yang baik, hatinya tulus, dan dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga Maria adalah seorang yang baik, dia seorang gadis yang menyenangkan hati Tuhan. Namun sebelum Yusuf menikahi Maria, mereka mengalami pergumulan yang sangat berat, di mana tiba-tiba Maria dia mengandung dari Roh Kudus, maka Yusuf berniat untuk menceraikannya secara diam-diam. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-19, di situ Yusuf mempertimbangkan di dalam hati apakah dia mengambil Maria atau tidak. Tetapi pada saat dia mempertimbangkan apa yang sedang hadapi, disitulah Yusuf dia taat terhadap kehendak Tuhan. Dia berani mengambil Maria sebagai istrinya. Di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-25. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, Immanuel artinya Allah menyertai kita dalam segala keadaan situasi, baik di saat susah, sedih, kecewa, terluka, putus asa, gembira, kebingungan, dan terlebih-lebih pada saat ini kita berada di dalam pandemi COVID-19. Sudah hampir 9 bulan kita berada di rumah dan kita hanya beribadah dalam jarak jauh. Dan hari ini juga di dalam perayaan Natal kita juga merasakan bahwa Natal kita tidak bisa bertemu dengan muka oleh karena pandemi COVID-19. Oleh karena itu
tema atau tema yang diberikan oleh PGI pada tahun ini, mereka akan menamakan Immanuel, di mana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu hadir, Dia memberikan pertolongan, sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria di dalam kebimbangan, di dalam kesulitan. Disitulah Dia datang menguatkan mereka. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, Natal pada tahun ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan janji Allah yang senantiasa menyertai kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria yang taat dan setia, dia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia memegang janji Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan yang kedua, melalui Natal pada tahun ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita tetap senantiasa memiliki semangat hidup dan kita berakar kuat di dalam iman kita kepadanya. Dan yang ketiga adalah dalam penantian pengharapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang beriman tidak boleh menyerah dan takut akan masa depan, karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita semakin dikuatkan, kita semakin kokoh di dalam iman pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati adik-adik semua dimanapun kalian berada. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita Natal nih Kak dari Bu Pendeta. Iya, cerita Natal, berita Natal Ya, Kak berita Hariswan. Iya, semoga berita Natalnya itu bisa bertumbuh di dalam hati adik-adik semua. Dan menjadi berkat untuk kita semua juga yang hadir di sini. Nah Kak, kalau diingat-ingat tadi kan kita sudah menyaksikan penampilan gerak dan lagu dari anak-anak. Iya, anak-anak sekolah hari Minggu. Sekarang, ada yang gak mau kalah Kak Hariswan. Siapa nih Kak yang gak mau kalah nih? Ada penampilan kayaknya Kak. Iya, nah adik-adik semua yang di rumah, kakak-kakak sekolah hari Minggunya juga gak mau kalah ya. Nah sekarang kita mau menyaksikan penampilan gerak dan lagu dari kakak-kakak sekolah hari Minggu Majelis Jemaat Bumi Palangka. Ada satu nama
dosa manusia. Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yes! E S U S. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Yes! E S U S. Siapa namanya? Yesus. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Dia yang berkuasa, Dia yang mulia, Dia yang ajaib selamanya. Rey, leme kare nontonlah Ung TV te TG Sambayang Natal sekolah minggu. Iyo, Mai. En jadi kah Bapa menengah duit kolekte Natal ketun duit kakamna? Sip, jadi Mai. Kak, Rami ampi sambayang Natal sekolah minggu tuh. Iyo, Di. Kung gereja Bethesda ampi itu. Tuh Kak, akan kolekte Natal kue. Terima kasih, Di. Uy Kak, basa akan kue Matius bagi 2 ayat 10 sampai 11 tuh. Amun ewen mite bintang te, ewen paham kahanjak. Palus ewen tami huma, maka ewen sundau awal te dengan Indu Maria. Belalu ewen mahingkep menyembah Ye sambil mukei ramu. Manenga kamulau garu tuntang minyak mur. Kuy, hebatlah. Ulu pintar barat timur teka. Ayo, kita kilotek ya. Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, tapi cara mengumpulkan persembahannya sangat berbeda. Apa yang berbedanya nih Kak? Karena sebelumnya kan Kak kita Natalnya berkumpul dengan teman-teman yang lain di gedung gereja, mengumpulkan persembahannya di kantong persembahannya langsung. Kali ini kita mengumpulkan persembahannya menggunakan amplop. Nah, seperti yang dipegang oleh Kak Haris, nanti persembahan syukurnya adik-adik masukkan ke dalam amplop. Setelah itu bisa langsung diantar ke kantor Majelis Jemaat Bumi Pelangka atau diberikan kepada guru sekolah hari Minggunya Kak. Ya, untuk mengiringi persembahan syukur kita sambil menyanyi lagu dengan judul Kandang Domba Itu Rumahnya. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petiurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia.
Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menembok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kekal, terima kasih atas kasih-Mu telah mengutus anak-Mu yang tunggal. Biarlah kami selalu merasakan penyertaan-Mu di dalam hidup ini, meskipun pada saat ini kami berada dalam pandemi COVID-19. Tetapi firman-Mu selalu senantiasa meneguhkan iman pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Allah selalu beserta dengan kami. Allah selalu senantiasa menolong dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan Tuhan mampukan kami untuk kami mampu mempraktikkan firman-Mu di dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk menyerahkan seluruh anak-anak sekolah hari Minggu yang ada di kawasan Majelis GKI Bumi Palangka, baik yang dari Gereja Kalawa, Hapakat, Grafirat, dan Bethesda. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang selalu senantiasa memberkati mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan, terlebih di dalam mereka menuntut ilmu di bangku sekolah. Dari TK sampai SMP, biarlah Tuhan yang selalu senantiasa menolong dan menyertai memimpin. Dan biarlah anak-anak sekolah hari Minggu, mereka tetap senantiasa dikokohkan iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati masa depan mereka, memberikan kepada mereka semangat untuk belajar, sehingga mereka dapat mencapai kesuksesan pada masa-masa yang akan datang. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk panitia perayaan Natal SPA Majelis Jemaat Bumi Palangka. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan embankan. Kami mohon Tuhan yang selalu senantiasa memberkati mereka, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi. Tuhan juga memberkati dalam setiap apa yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan dipuji ditinggikan dalam hidup mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh guru-guru sekolah hari Minggu, baik yang ada di Gereja Hapakat, Kalawa, Grafirat, dan Bethesda. Kami serahkan seluruh kehidupan guru-guru sekolah hari Minggu. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan beri kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga pelayanan demi pelayanan mereka mampu menjalankan itu dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah hari Minggu. Biar Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati mereka dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dan mereka tetap senantiasa berpaut hanya kepadamu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani, dimanapun mereka melayani pekerjaan Tuhan, baik di pelosok-pelosok terpencil, baik juga di kota-kota besar. Biarlah urapan Tuhan yang selalu senantiasa Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka, sehingga pelayanan demi pelayanan mereka mampu melakukan itu semua dengan baik. Bapa Sorgawi, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang ada di Gereja Kalawa, Hapakat, Grafirat, dan Bethesda.
Tuhan sertai mereka satu persatu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong dalam setiap kehidupan, dalam setiap pergumulan. Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Dan biarlah Tuhan kuatkan, teguhkan iman pengharapan mereka kepadamu, supaya mereka juga tetap senantiasa hanya berseru dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa untuk para lansia, janda duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus juga menyertai dan berkati mereka. Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Kami serah dalam tangan Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, memberikan kekuatan yang baru, sehingga mereka tetap senantiasa bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa Surgawi, pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mohon penyertaan pertolongan Tuhan. Tuhan memberikan hikmat akal budi yang bijaksana, sehingga segala tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan, mereka dapat mampu melakukan itu semua dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di surga. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus memberkati, menguduskan persembahan yang terkumpul pada saat ini, sehingga itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hari-hari kami ke depan, kami mohon penyertaan pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu, sehingga kami tetap senantiasa berada di dalam anugerah Tuhan. Inilah doa dan seruan kami yang kami mohon di hadapan Tuhan, dan yang sudah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Sampaikanlah berita Natal kepada semua orang dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam kesetiaan imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Salam, adik-adik di rumah yang terkasih. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena ibadah dan perayaan Natal seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka sudah terlaksana dengan baik. Semoga kasih Allah dalam Immanuel yang kita rayakan dalam Natal ini dapat memberi semangat kepada adik-adik sekalian agar semakin giat untuk beribadah, membaca Alkitab, dan berdoa setiap hari meski dari rumah masing-masing. Atas nama pengurus seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur dari Jemaat Lingkungan Gereja Bethesda Kalawa, Hapakat, dan Gerapirat yang sudah memberikan sumbangannya. Dan kami iringi doa semoga Tuhan di dalam Yesus Kristus melimpahkan berkat, kesehatan, dan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, dan adik-adik sekolah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Seksi Pelayanan Anak Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyosok Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati.